Baik, saudara-saudara, pertemuan keempat, ya, kita masih membahas tentang kapal, ya, kapal Sina Superior, paling cukup besar, karena bagi teman-teman yang belum pernah lihat kapal besar, ya, bisa lihat ini. Baiklah, kita berjumpa lagi, teman-teman satu profesi. Lagi semangat pagi, teman-teman, ya, belum kita melakukan pekerjaan apa-apa, namanya semangat pagi. Teman-teman seprofesi maritim di laut, di darat, kantor dan diklat yang kami banggakan, sesuai SCJW, Amandemen 2010 dan SOLAS yang tidak bisa terpisahkan dengan menyebut kapal. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera. Mohon izin, saya sebagai mantan pelaut, tapi sangat peduli tentang keselamatan, keamanan, pelayanan kapal. Juga sebagai perwira, sebagai manajer spesialis, sebagai auditor ASM Code, auditor ISPS Code, dosen ilmu pelayaran, ya, dan penulis buku ajar maritim di Indonesia. Cukup mengajar ada 20 tahun, ya. Kita masuk bedah buku profesi selengkapnya, manajemen budaya keselamatan keamanan pelayaran maritim. Ya, kita membudayakan hal-hal tentang keselamatan keamanan supaya kepedulian semua ranah yang berhubungan dengan kapal ikut berkontribusi, ya, baik yang pelautnya sendiri maupun perusahaan pelayaran. Ini buku yang sudah kami bahas. Saya berulang memang dari buku ini bab 14. Perusahaan pelayaran, judulnya perusahaan pelayaran. Nah, ini ya mudah-mudahan teman-teman dan pemilik kapal yang kami banggakan sehingga mempunyai kapal jiwa besar, kalau perlu kita ditegur tapi dilayani juga. Orientasi menyelamatkan kapal sampai minimum 25 tahun beroperasi lancar. Kita akan bahas organisasi pemilik perusahaan pelayaran, jenis-jenis perusahaan pelayaran, perjanjian sewa transportasi laut, menyewa kapal dan memuatan kapal, dokumen-dokumen kapal, perjanjian-perjanjian dengan negara. Ya. Waduh, cukup padat juga nih, ya. Saya juga berusaha belajar. Jadi, sebetulnya bukan saya ngajarin, ya, saya juga belajar. Di tempat inilah, kelas 2 di STIP, plus jasa Satabe itu 2 menteri, SK 2 menteri, dan IP untuk masternya tahun 97, ya. Ini kebanggaan penulis, 2 lambang ini, ya, 2 logo ini sangat berpengaruh untuk dunia pelayaran di dunia. Pengertian perusahaan pelayaran. Perusahaan pelayaran atau perkapalan adalah suatu badan usaha yang didirikan oleh satu atau beberapa orang dengan memiliki satu atau beberapa kapal secara bersama-sama dan pengelola kapal-kapal tersebut untuk pelayaran di laut di dalam bidang jasa angkutan tertuang dalam KUHD 323. Ya, isinya mungkin pengusaha kapal yang lebih ngerti, ya. Saya nggak punya kapal. Kapal-kapalan banyak mainan di etalase ruang tamu saya, ya. Saya hobi kapal. Dari kecil kalau ada prakarya kapal, ya. Dari sabut kelapa jadi kapal. Dari kulit durian pun bisa jadi kapal juga, ya. Dan dari semangka, dari kulit jeruk Bali, ya. Nah, itu pemilik kapal saya. Kapal-kapalannya. Di sini saya salut sekali beliau-beliau yang berinvestasi kapal. Ini di bab 3 juga kami singgung, tetapi
pembahasannya agak sedikit beda ya. Bapak bisa melihat inilah bagian kecil dari tim kami. Ya. Ada kurang nih, KKM nggak ada ya. Nah, kemarin kita bahas ada Molim 2, Molim 1, kapten tuh ya yang tengah. Sebelahnya lagi yang muda 2 itu orang kantor, kemudian orang SKK Migas ya. Kalau di offshore kapal petanker harus punya sertifikat SKK Migas. Oke, kita teruskan lagi. Kembali ya, tanker. Kita bahas beda dengan tadi. Misalnya dalam hal tadi kita bahas yang bab 3 itu adalah bab tanggung jawab nakoda yang begitu besar ya. Dari haluan sampai buritan, dari anjungan sampai kamar mesin paling bawah itu nakoda. Pemimpin utama ya. Nakoda memang diambil dari chief officer, tapi bukan officer senior, bukan ya. Kalau ada yang menyebutkan itu ya harus tambah lagi, dia tetap master of ship di nakodanya kapal. Memang bisa mewakili atau menggantikan mulai satu kalau ada hal yang tapi nakoda adalah berdiri sendiri ya sebagai pimpinan dari top manajemen. Saya ulang, top manajemen adalah KKM, kapten, Molim 1, Padi 1. Maaf, saya sebut pertama mesti nakoda ya atau master, kemudian chief engineer, chief officer, dan first engineer. Ini kapal ini panjangnya cukup signifikan, kalau masuk Jakarta pasti nggak bisa ya. Mana seorang nakoda membawa kapal yang besar ya. Nakoda juga masih sambungan yang kemarin tuh ya, penguasa kapal adalah seorang yang memakai sebuah kapal untuk pelayaran di laut, baik di kemudian hari kemudikan sendiri, itu tertuang dalam KUHD. Semua bicara kapal pasti berhubungan dengan hukum maritim, baik hukum maritim nasional maupun internasional ya. Oke, kita teruskan lagi. Dekat cepat, perusahaan angkatan laut, angkutan laut ya, bukan angkatan laut. Kalau angkutan laut itu niaga, kalau angkatan laut berarti angkatan perang, itu tidak diatur oleh IMO maupun SOLAS. Ya, jadi semua kapal perang di dunia itu tidak terikat dengan SOLAS, tapi juga ilmu hubungan dengan SOLAS ya, aturan membuat kapalnya itu ya seirama dengan SOLAS. Ini penting buat teman-teman yang ingin jadi pengusaha kapal. Ya, kapal kecil itu kan bagus ya. Saya terus belajar, tapi sudah terlanjur lahir duluan, sudah mau tua ya, mau tua itu sudah mau 70, masih 67, jadi belum tua ya. Jadi kalau mau 70 ke atas baru. Tapi pengusaha itu punya semangat, punya daya tahan banting 70 itu masih muda ya, karena semangatnya sampai umur 80 plus. Jawabannya selalu ada aja. Kalau kita memang tidak bakat jadi pengusaha, jadi, tentu saya sendiri adalah bakatnya adalah bekerja keras, sungguh-sungguh, tanggung jawab. Nah itu. Tapi kalau untuk pengusaha nggak ada ya. Selain nggak ada duitnya, nggak ada modalnya, nggak ada relasi yang sangat kental. Banyak sekali persyaratan untuk memiliki kapal, jadi tidak mudah seperti yang dibayangkan. Mari kita lihat beberapa jenis. Ini ada jenis kapal ya, beberapa jenis kapal. Carrier, muatan turah ya, kemudian dengan tangkut. Ini setahu saya yang moto ini, saya sendiri pakai kamera sendiri. Dan kapal, saya di atas kapal yang 65.000 ton itu masih ya kira-kira separuhnya atau sepertiganya kapal gede from Trigger ini.
Ya, alangkah bangga ya kalau jadi nakoda, terus di kapal yang besar begini. Ya. Hal yang tidak hal yang mungkin karena ijazah kita ya sesuai peraturan pemerintah nomor 7 2000 sesuai juga IMO regulasi berhak untuk menjadi chief engineer, chief officer dan untuk master. Ya. Jadinya kapal-kapal besar ini tentunya harus gede ya. Ya, saya yakin, saya kepingin sekali ada di antara murid-murid atau teman-teman KKM-nya orang Indonesia. Waduh ya, merah putih. Nakodanya merah putih dan positionnya merah putih. Memang di antara ini ada masih sempat ya juga orang Indonesia. Ini saya ambil di Jurong atau di Taji Sipiat ya. Dia keluar dari dok, 4 kapal mengawal 4 atau 5. Jadi mengawal keluar. Ini habis melakukan underwater survey. Di tiap 2 tahun setengah itu harus periksa. Tiap tahun harus periksa ya. Cepat sekali, ini dalam waktu 2 minggu udah masuk langsung keluar lagi. Artinya dipantat. Kalau mesinnya running repair, jadi bisa dikerjakan sambil jalan, jadi tidak habis waktu. Kalau kita ya diharapkan perencanaan di atas kapal itu harus cepat, ya, jangan karena itu waktu yang hilang itu merugi untuk perusahaan. Rate-nya kapal seperti ini mungkin sampai 40 atau 50 ribu dolar per day. Ya. Jadi lebih cepat keluar, lebih beroperasi lagi ya. Takut aja kalau besarannya sekitar bisa 5.000 horsepower itu juga kalau kapal baru bisa sampai 10.000 US dollar per day ya. Tergantung dari horsepower ya kalau takut. Kalau ini kapal breaker tergantung dari muatannya ya, angkutan lautnya tadi. Jadi kita lanjutkan organisasi pemilik perusahaan pelayaran. Itu disebut INSA, Indonesian National Ship Owner Association. Ini harusnya peranannya berkembang dari tahun ke tahun ya, tidak 5 tahun sekali, tapi perkembangan INSA ini masih fokus kepada organisasi pemilik perusahaan. Ya ranahnya belum sampai ke gaji-gaji karena lautnya pekerjanya. Ada bagian-bagiannya masing-masing, tapi melalui channel YouTube ini kami harapkan juga INSA punya kontribusi untuk mendorong kepada terjadinya standar gaji pelaut Indonesia. Kita malu di UMR pun ada, tapi pelaut yang sudah memenuhi sertifikat begitu banyak online IMO, tapi belum ada standar gaji internasional untuk negara berkembang. Kita tidak cemburu dengan negara yang maju, tapi negara berkembang mestinya ada ya. Regulasinya, hukumnya ada, MLC ya, dari ILO, International Labour Organization itu sudah menerbitkan Maritime Labour Convention dan itu menyangkut gaji pelaut. Tahun 2006, 2016 Indonesia baru meratifikasi, menyetujui. Ya nggak apa-apa kalau tidak 10 tahun itu tapi punya rancangan undang-undangnya mestinya. Tapi menurut saya atau mungkin barangkali saya salah, belum kelihatan. Bahkan sekarang sudah 15 tahun belum diapa-apain. Ini yang tidak mengangkat derajat para pelaut ya. Padahal pelautnya semuanya sudah hampir sepenuhnya 99% melaksanakan potensi peraturan, regulasi, hukum dan sebagainya dari IMO. Ya, tanpa
teman-teman yang bukan pelaut, coba bayangkan ijazah alma mater ada, ijazah gambar Garuda sebagai wakil Indonesia ada ya. Kemudian kompetensinya sampai menurut perwira yang tersebut 15 sampai 20. Tetapi kurang satu aja dari sertifikat tersebut semuanya gugur, nggak bisa untuk melamar ya. Artinya nggak diterima oleh perusahaan pelayaran yang dalam hal ini organisasinya adalah INSA. Ya. Kami terus terang mengharapkan semua instansi berhubungan dengan kemaritiman atau pelayaran coba deh dukung ya supaya hidup laut yang 80% itu meninggalkan keluarga ya. Ini penting sekali dan membawa misi kemajuan pembangunan dunia. Tidak ada pelaut ya dunia primitif semua. Oke, lanjut. Perusahaan pelayaran, jenis perusahaan, pelayaran Nusantara, pelayaran lokal. Nah, ini juga perlu digalakkan teman-teman dari pelayaran Nusantara, lokal, supaya minimum requirement ya, minimum dari keselamatan keamanan ini dipenuhilah minimum saja, tidak sampai dengan benda-benda atau peralatan atau permesinan yang mewah. Ini supaya ikut mengurangi kecelakaan kapal di Indonesia. Jelas tahun 2017 kecelakaan kapal sangat banyak. Itu salah satu memotivasi saya atau menggerakkan saya untuk baca buku dari buku yang kami buat. Ada pelayaran pedalaman, pelayaran rakyat, pedalaman, pelayaran penundaan laut, ya, navigasi juga, pelayaran samudra dekat, pelayaran samudra yang luas, ya, pelayaran khusus. Ini semua tentunya adalah grade-grade-nya. Kembali saya tampilkan tentang kapal ini. Di bab 3 juga muat, tapi sisi bahasanya tentu beda ya. Kalau seperti ini kapal passenger yang mewah ini pasti regulasinya nggak main-main. Kita Indonesia yang disebut negara maritim, saya katakan bukan wajib, harus ya. Harus kalau untuk kapal yang negara maju standarnya 99% terpenuhi atau 100%, ya kita minimum 70% terpenuhi. Ya. Semuanya regulasi dipenuhi minimum 70%. IMO standar itu mencanangkan nilai 70. Bagi kami yang ujian kelas 5, 4, 3, 2, 1, ANT maupun ATT, itu minimum 70. Kurang dari 70 atau 70% tidak lulus. Gitu ya. Bahkan kalau zaman saya dulu, kalau nggak lulus, satu pelajaran bisa gugur semua mata pelajaran. Nah, itu terlalu sadis ya. Nah, sekarang tidak ya. Di sini yang penting punya pengalaman yang memenuhi syarat, terus minimum nilai 70, ya tentu bisa berkembang sendiri. Jadi semua yang ada di kapal itu mulai dari nakoda, mulai 1, 2, 3, 4, ya, atau model juga mulai junior, ya, apprentice berapa mungkin bisa 10 kalau perlu. Orang mesin juga gitu, chief engineer, first engineer, second engineer, third engineer, terus ditambah electrician. Saya membuat buku listrik sangat tertarik dengan kapal ini. Ada berapa orang electrician waktu saya ngajar technical officer, saya sudah angkatan ke-22 kali. Mulai dari angkatan pertama saya buat buku. Teman-teman electrician ya kalau berkenan ada buku-buku saya, buku tentang listrik dan sistem kontrol di BP3IP dan di SCIP ya.
Ini tidak mudah kalau hanya 2 orang, 4 orang. Umumnya kalau kapal biasa, ya 2 orang aja. Tapi kalau ini saya tanya sama Elek, paling enggak 8, Pak. Jadi ada kamar satu, isinya berapa titik itu. Kalau ada trouble, wah dikomplain habis-habisan. Ini salah satu faktor tanggung jawabnya elektrisien ya, dalam hal lampu, navigasi, penyewa kapal, dan muatan kapal ya. Ini carrier ya, ada termasuk owner atau charter yang melakukan kontrak penghutan dengan support ya. Ada hukumnya ya, rules-nya ada ya, yang terkenal di EDU rules ya. Kapal-kapal jenis kapal bermacam-macam, tapi jangan meninggalkan SOLAS ya. Soalnya saya tertarik tadi kapal penumpang. Di dalam SOLAS, kapal ketika ada penumpangnya 12 orang itu harus memenuhi persyaratan SOLAS, walaupun kapal tradisional. Nah, kita singgung di Mahaka mungkin kira 3 tahun lalu atau 2 tahun, 3 tahun lah ya. Itu ada 17 penumpang kapal tradisional. Begitu terbalik, 17-nya mati semua. Tidak ada life jacket, life raft, dan sebenarnya life jacket itu murah, life raft murah dibandingkan nyawa kita. Ya, tolong Bapak yang di sungai punya kapal, lengkapilah satu tumpuk life raft ya. Paling enggak bisa menyelamatkan 1-2 jiwa ya. 17 orang, 17 mati semua. Ini kemudian di Danau Toba juga ya. Danau Toba itu juga bukan orang kapal aja, itu paling tidak saya catat ada 5 instansi yang bertanggung jawab ya. Pemilik kapal, kemudian kelas, kalau itu non kelas ya siapa yang periksa kapal itu, kemudian galangan kapalnya desainnya sesuai apa enggak, kemudian pencharter kapal ya, keagenan. Untuk orang kapal itu tanggung jawabnya ya masuk posisi yang kelima, karena walaupun bawa kapal dia kan oleh peraturan-peraturan lain. Ya minta maaf mungkin dari perhubungan maupun dari lain, jasa bandar, saya bukan mendiskreditkan. Tapi yang bertanggung jawab adalah semua yang terkait dengan kapal itu. Termasuk penumpang juga. Kalau sudah melebihi batas ya ada batasnya, tapi regulasinya harus jelas. 165 mati tenggelam di Danau Toba ini menjadi keprihatinan bangsa Indonesia. Kalau di antara itu ada teman kita, waduh ya, yang sudah tahu tapi tak berdaya dengan pemilik kapal maupun keagenan kapal. Jadi tolong jangan menganggap remeh nyawa manusia ya. Kalau di laut sampai 160 lebih mati, itu coba sia-sia ya. Jadi saya bicara ini apa adanya, datanya ada, faktanya ada. Tentang muatan juga penting sekali. Ya, diadakan briefing di kapal supaya semua perwira tahu ini muatan berbahaya apa tidak. Ini ya, saya sampai ke situ aja, mungkin ranahnya dikembangkan sendiri oleh para pencharter kapal ya. Syarat-syarat charter partai, ini kami ya beruntung. Di Pertamina adalah kapal milik, 26 yang saya jalani, 26 kapal semua milik. Tapi ketika di perusahaan swasta, ada lebih 26 lah kapal charter. Bisa belajar untuk charter ya, kapal charter atau kapal sewa, banyak sekali harus dipelajari. Jangan lupa ya, charter walaupun bukan pemilik kapal, juga punya marine surveyor yang beken, yang ahli untuk melihat kapal itu yang dicharter betul-betul layak laut ya. Saya buktikan, saya boleh dikatakan marine surveyor berdua di kapal di perusahaan itu dengan salah satu orang kapten, itu kami jaga betul. Ya syukur alhamdulillah
selama 16 tahun, selama 14 tahun tidak mengalami keadaan yang berbahaya ya. Masalah tetap ada, tapi masalah minor. Ini undang-undang semua ya, bagi perwira, mesin maupun dek wajib belajar ini. Tapi bagi pemimpin top manajemen harus kita bisa memberikan usulan dan lain-lain ya. Sampai zona eksklusif ya, ekonomi juga mengenal ya. Kita kenal di mana negara kita ada 2/3 adalah laut. Indonesia seluruhnya itu sama dengan Eropa Barat. Bayangkan, kayaknya sudah berlimpah-limpah. Ya, tentu ini bagian yang masing-masing, entah bagian kementerian manapun, kalau terkait dengan kapal, kita singgung Undang-Undang Nomor 17, namanya 17 juga ya, undang-undang sangat banyak. Saya kira sarjana hukum kemaritiman ini butuh di Indonesia ini. Mantan-mantan dari para mualim, kalau yang mewali profesi jadi sarjana hukum maritim, orang mesin nggak ada loh ya, mengambil master magister hukum ya, ada. Oke ya, jawaban ini dari Anda semua. Saya ingin generasi muda sekarang ini yang jauh lebih pandai dari kita, terutama tentang udah zaman modern lah ini ya, nggak ada yang gaptek kalau anak muda ini, yang mau belajar, mau sungguh-sungguh. Kalau enggak ya lain ya. Tapi yang jelas generasi sekarang lebih pintar bermain komputer, internet, semua era modern ini, yang istilahnya D4, D5, Jepang yang baru merdeka pun disiplinnya. Saya pernah ke Jepang, tidak ada yang jalan lambat-lambat. Semua jalannya cepat, baik di stasiun maupun di jalan. Tidak menengok kiri kanan. Ya, kita malu hati jalannya menengok kiri kanan, wah ini orang Indonesia. Ya. Janganlah, kita belajar yang baik dari negara manapun, yang baik kita pelajari. Itu yang kesan pertama saya masuk Jepang, lihat orang-orang Jepang sangat disiplin, jalan cepat, kerja cepat, dan sungguh-sungguh bertanggung jawab. Jadi teman-teman jangan dilihat ceweknya ya, tapi jawaban apa untuk Anda sekarang ini? Masing-masing teman-teman yang ikut di channel YouTube ini diharapkan punya jawaban masing-masing mau jadi apa kita 5 tahun ke depan. Modul 4 sudah dipelajari dan kita nanti minggu depan masuk modul 5. Bila Anda berkenan dengan pembahasan modul 4 ini, sesungguhnya bukan saya mengajarin, saya juga belajar. Ya. Setiap saya membuat buku yang sudah ada belasan, itu adalah belajar. Proses belajar dan mengajar itu tidak bisa dipisahkan. Jadi yang berkenan modul 4 mau ke 5, silahkan klik tekan tombol subscribe dan like. Jangan lupa bila di-share kepada teman-teman yang lain, Anda sudah beramal tentang pengetahuan yang dipelajari kita bersama. Ya. Minggu depan akan masuk bedah buku yang ke-5. Salam sehat, semangat, dan sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa kembali di modul 5 ya. Sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya pada semua teman-teman yang sudah menyiapkan waktu, ya meluangkan waktu untuk mengikuti bedah buku ini.